Romantis dari produksi film-film Indonesia selalu nggak mengecewakan, bikin kalian baper men. Setiap tahunnya ada aja gitu yang seru dan bikin nyaman gitu ya. Nah di 2 tahun terakhir ini perfilman Indonesia semakin maju, entah dari sinematografinya ataupun dari kualitas filmnya. Contoh aja dari film romantis yang tentu keren banget akhir-akhir ini ya. Maka dari itu sengaja gue juga bakal ngumpulin 5 film romantis Indonesia terbaru dan juga menyentuh hati untuk kalian tonton di weekend ini. Pertama dari list film ini bakal gue kasih langsung yang tentu bakal bikin baper nih. Dari sebuah film romantis yang pada waktu tahun 2022 lalu bener-bener bikin gempar sisi bioskop men. Sayap Siap Patah adalah film romantis action yang menarik yang mengisahkan perjalanan cinta yang tak terduga antara seorang anggota Densus 88 yang tegas bernama Aji dan sang istri bernama Nani yang menghadirkan kehangatan di tengah kekerasan gitu. Dalam kisah yang epik ini mereka harus melewati ujian cinta dan juga keteguhan hati di tengah badai konflik yang melibatkan cinta, keberanian dan juga pengorbanan. Walau terlihat memang seperti sebuah film dengan hasil penulisan yang baik, nyatanya Sayap Siap Patah juga nggak lepas dari sebuah ide yang terinspirasi dari kisah nyata men. Sebuah pengalaman baru buat gue untuk nonton film romantis yang kayak gini ya, yang mana bukan cuma ada scene-scene tentang keromantisan dari dua main leadnya aja, tapi juga dari perspektif yang lebih dalam lagi tentang masalah yang dihadapi dari keduanya gitu. Dan itu benar-benar menarik banget dan harus banget kalian tonton. Acting yang sangat brilian dari Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum benar-benar menjadi palang utama dari kisah ini men. Mereka memang baru aja perdana main film bareng, tapi chemistry-nya itu loh benar-benar udah melekat banget dengan karakternya men. Lalu dari sinematografinya juga udah next level ya. Walau gak terlihat risih dengan transisi dari action ke romance-nya yang terlalu mendadak, tapi it's okay men. Percaya deh, masih bisa dimaklumi untuk formula unik yang satu ini. So yang memang lagi cari film romantis baper yang bisa bikin kalian sedih, silakan nonton film di Netflix yang juga udah punya rating 5,6 di situs IMDb. Lalu bakal ada sebuah film sequel nih, yang mana prequelnya aja udah sangat terkenal banget ya, dari sebuah universe paling terkenal yang ada di genre romantisnya Indonesia. Filmnya cocok lah untuk ditonton bareng keluarga. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang adalah salah satu film baper di tahun 2023 yang kali ini ceritanya bakal berfokus pada Aurora dari impiannya untuk mengejar dan menemukan cinta dan sosok seorang seniman berbakat dari Indonesia juga bernama Jem. Keduanya berbagi visi dan juga semangat yang sama dan membuat kehidupan Aurora terasa lengkap gitu. Namun kebahagiaan itu nggak bertahan lama men, ketika Aurora mengetahui sisi gelap dalam kehidupan si Jem ini gitu. Tiga saudara ini, Angkasa, Aurora, dan juga Awan bakal kembali lagi nih bikin kalian baper di dalam bioskop men. Di sequel Jalan yang Jauh dan Jangan Lupa Pulang kali ini lebih bakal berfokus di karakternya si Aurora ya, yang juga masih diperankan oleh Sheila Dara Aisha dengan bumbu-bumbu drama dan juga tentu bakal intens banget di sepanjang filmnya diputar. Kisah menarik ini bakal tertuang dalam sebuah sinematografi yang lebih adem ya dibandingkan dengan film pertamanya dulu gitu, yang mana tentu bakal berlatar di London yaitu Inggris, yang bakal menyimpan sebuah kenangan pahit bagi si Aurora ini men. Lalu seperti ciri khas dari universe-nya NKCTHI, soundtracknya bakal sangat keren banget gitu, yang tentu juga membawa para penontonnya lebih sedih, lebih baper dan juga lebih menarik lagi men. Overall Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang terkhusus buat kalian para pecinta romantis sedih men, yang mana sukses di rating 6,6 di situs IMDb dan ada di Netflix. Yang satu ini udah gak usah diraguin lagi ya, bakal sebaper dan semenyayat hati kayak gimana gitu. Apalagi dengan cerita yang tentu bakal sedih yang menambah bapernya film romantis menarik yang satu ini men. 12 cerita Glenn Anggara mengikuti dari kisahnya Sena yang mengungkapkan pada Glenn sebuah daftar 12 keinginannya sebelum takdir menjemput ajalnya. Awalnya Glenn setuju karena dipenuhi rasa simpati dan keinginan untuk berbuat baik. Namun tanpa disadarinya perasaan kasih yang sesungguhnya pun mulai tumbuh di dalam dirinya itu men. Mengubah dinamika hubungan mereka menjadi lebih dari sekedar teman baik semata gitu. Mungkin untuk yang satu ini siapin mental kalian ya, yang dijamin bakal menyayat hati banget men. Ceritanya tentu bakal sedih-sedihan ya, yang mana berbalut sebuah genre romantis yang tentu bakal bikin kalian baper juga gitu. Sinematografi yang bakal dihadirkan di dalam film ini sangat baik banget men, yang mana sendiri vibes-nya bakal dibuat bakal bikin adem ya, dan juga nyaman untuk para penontonnya gitu. Apalagi dengan warna warm yang bagus banget membuat kita tetap betah untuk ngikutin cerita yang dibikin slow burn ini gitu. Karakter pada filmnya punya cerita pentingnya masing-masing, yang mana Prilly Latuconsina punya peranan yang cukup pas dibandingkan dengan film-film sebelumnya gitu. Banyak pesan moral yang diberikan di dalam film ini yang bisa kalian ambil pelajaran dan terapkan di dunia nyata.
Pokoknya ini film bakal menarik banget men, apalagi dengan cerita yang unik, ratingnya ada di 5,9 dan kabar baiknya ini film bisa kalian tonton di Netflix. Kalau film ini sih mungkin kalian juga pernah denger ya judulnya ini gitu. Pada sebuah cerita paling digemari di kalangan anak muda gitu, apalagi bakal dibawakan dengan apik oleh cast-cast tenornya dari Indonesia. Dear David ini berkisah mengenai seorang siswi berbakat yang juga berbeasiswa bernama Laras. Ternyata ia menyimpan sebuah rahasia cinta pada seorang bintang sepak bola sekolah bernama si David. Ambisi dan juga fantasinya itu ia curahkan lewat blog rahasia miliknya. Namun saat isi blognya itu terbongkar, reputasinya hancur dan hubungan dengan David pun terasa aneh dan juga sangat canggung. Salah satu film romantis baper yang hadir di tahun 2023 ini juga menjadi salah satu film yang asik banget men ditonton sendirian. Ceritanya bakal menarik banget dan juga meskipun bukan cerita yang fresh, tapi mereka membuat film ini dengan lebih bikin orang penasaran gitu dengan premis awalnya tersebut. Selain itu ini film juga bakal sebagian diproduksi oleh Netflix Studios ya, yang jadi gak usah diraguin lagi kalau soal sinematik dan juga teknis-teknis film lainnya gitu. Aktor dan aktris muda yang lagi naik daun kayak Shinana Cinnamon, Emer Mahira dan juga Caitlin North Lewis bakal punya peranan pentingnya masing-masing men, yang mana semuanya punya cerita utamanya yang bikin para penontonnya penasaran gitu. Sebenarnya ada apa dengan ketiga anak muda ini men? So yang penasaran silahkan masukin judul film Dear David ini ke watchlist Netflix kalian. Dan meskipun cuma dapat rating 5,8 di situs IMDb, ini tetap seru kok. Terakhir yang menjadi penutup di list film romantis terbaru kali ini bakal ada dari sebuah film Indonesia terdrama yang ada di list ini men. Tapi meskipun begitu tenang aja, ini film jauh dari kata cringe kok. Nokta Merah Perkawinan mengisahkan setelah 11 tahun menikah dan juga memiliki Bagas dan Ayu, hubungan Hambar dan juga Gilang mulai memasuki masa-masa kekecewaan atas berbagai hal, apalagi setelah pertengkaran hebat akibat campur tangan dari kedua orang tua mereka menjadikan keluarga tersebut di ambang kehancuran. Di 3 tahun terakhir ini, film-film Indonesia semakin banyak banget meremake sinetron legendaris ya, yang mana tentu menjadi salah satu marketing yang sukses ya, karena selain mereka mendapatkan engagement yang melampaui ekspektasi, mereka juga meraup keuntungan yang berlimpah dari sana gitu. Nah, begitupun juga dengan film berjudul Nokta Merah Perkawinan ini, yang mana sukses menggait orang-orang untuk bernostalgiaan bersama di bioskop men. Tapi dampak dari hal itu, film-film Indonesia jadi jarang ada yang fresh gitu, yang mana sebagian orang-orang mulai merasa kebosanan gitu, dikarenakan mereka selalu ngasih film-film remake yang kita sendiri udah tahu ceritanya bakal jadi apa gitu. Termasuk gua ya yang pengen nonton film yang fresh yang juga sangat menarik gitu dibandingkan dengan remakean sinetron atau serial yang kayak gini. Cuma pendapat dan opini orang kan beda-beda ya. Jadi ya cuma unek-unek gua aja sih ini mah. Kembali dari filmnya, yang ini film jadi salah satu film antisipasi di tahun 2022 silam. Ceritanya bakal bikin kalian baper dan juga konfliknya bakal sangat kental juga men. Cinta segitiga yang intens antara Marsha Timothy, Oka Antara, dan juga Sheila Aisyah bakal digambarkan dengan dramatis banget di dalam film ini, yang mana cukup seru untuk kalian nikmati dan juga kalian tonton. Secara keseluruhan, Nokta Merah Perkawinan bakal bikin kalian baper, yang mana sukses dapat rating tinggi di 7,8 situs IMDb dan bisa kalian tonton di Netflix. Oke, itu aja rekomendasi 5 film romantis Indonesia terbaru dan menyentuh hati yang bisa kalian tonton untuk di akhir tahun ini ya. Film mana nih yang menyita perhatian kalian untuk langsung kalian tonton? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Yang pengen request juga jangan malu-malu buat komen ya. Dan tema apa nih yang harus gue buatkan di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka. Sekian dari gue Ripa Motoruri. Selamat menonton and see you in the next film.